Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Ada pepatah yang mengatakan bahwa perjalanan ribuan mil dimulai dari satu langkah. Nah, hari ini dalam ibadah ini kita akan memahami langkah-langkah yang dilakukan oleh Ishak dalam bacaan kita ini. Tadi pada awal ibadah kita juga sudah mendapatkan informasi, mendapatkan pemahaman bahwa kita sudah masuk ke Minggu Trinitas. Sebuah minggu yang mau menyatakan Allah telah berkarya di dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Dari mulai mencipta, kemudian Dia juga yang melakukan penyelamatan atau penebusan ketika Allah menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Dan Allah yang sama juga yang melakukan pemeliharaan atas umat yang sudah diselamatkan itu. Sehingga kita dapat memahami konsep sederhana dari Trinitas, tetapi memiliki makna yang dalam tentang karya Allah. Mencipta, menebus ciptaannya atau menyelamatkan, dan juga memelihara ciptaannya atau menuntun dalam perjalanan hidup yang baru. Kitab Kejadian menjadi bagian ataupun dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kalau dalam bahasa asli, bahasa Ibrani itu Bereshit. Kitab pada mulanya. Itu diambil dari kalimat atau kata awal dari kitab Kejadian 1, pada mulanya. Setara kalau dalam kanon Yunani itu adalah Genesis. Awalnya. Nah, dalam kitab Kejadian ini kita akan memahami bagaimana Allah mencipta, Allah juga yang menyelamatkan, dan juga Allah memelihara ciptaannya itu, umat manusia, melalui cerminan dari para leluhur Israel atau bapak-bapak Israel. Dari mulai siapa? Dari mulai Abraham. Kemudian bergeser, hari ini kita akan berbicara tentang Ishak. Nanti kemudian kita mengenal dan memahami juga ada Yakub. Dan di bagian akhir dari kitab Kejadian ada Yusuf. Nah, secara sederhana kita mau belajar pada saat ini dari salah satu bapak Israel yang bernama Ishak. Kita sering dengar, kita tahu. Makna kata atau makna dari nama Ishak itu, Allah telah membuat aku tertawa gembira dan bahagia. Bapak Ibu pasti masih ingat historinya itu kenapa. Mamanya dari Ishak, ya kan? Ketika dia sudah lanjut usianya, kecil sekali kemungkinan dia dapat melahirkan, tetapi Allah membuat dia dapat melahirkan. Sehingga Sarah berkata bahwa Tuhan membuat aku tertawa gembira dan bahagia karena di usia aku yang senja ini Tuhan menghadirkan keturunan dalam keluarga ini. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu dari sebuah tema kesetiaan membawa berkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesetiaan itu, boleh di next. Kesetiaan itu mau menggambarkan tentang kegigihan. Kegigihan di sebelumnya. Nah, ini ya. Kesetiaan itu tentang kegigihan ataupun keteguhan hati. Jadi dia akan tetap teguh, dia akan tetap gigih melakukan yang sudah harusnya dia lakukan. Jadi tidak hanya hari Senin dia melakukan, Selasa tidak. Hari Rabu dia melakukannya lagi, kenapa? Karena itu adalah hari ibadah keluarga. Nah, ibadah rumah tangga Rabu kan ya. Jadi kita harus jadi anak Tuhan. Kalau Kamis, Jumat, apalagi Sabtu. Nanti dulu, nanti baru ketemu lagi Minggu. Nah, ini adalah tentang kesetiaan, keteguhan. Sedangkan berkat secara sederhana mau digambarkan adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan
bagi hidup manusia. Jadi itu adalah karunia Tuhan. Ketika karunia itu diberikan, ketika berkat itu diberikan, dia harus berdampak kepada apa? Kebaikan hidup manusia. Jadi kalau ketika kita mendapatkan berkat yang kita amini dari Tuhan tapi tidak membawa kebaikan bagi manusia, nanti dulu, lihat dulu. Jangan-jangan kita melakukan hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Nanti kita lihat Ishak. Bagaimana yang dilakukan oleh Ishak. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita mau diingatkan bahwa kalau berbicara tentang berkat, itu dia utuh. Berkat jasmani dan juga berkat rohani. Jadi ketika kita mendapatkan berkat jasmani, itu pun harus dibarengi dengan hidup setia di dalam Tuhan. Jadi kalau kita mendapatkan berkat jasmani tetapi kita tidak hidup setia di dalam Tuhan, maka itu bukanlah berkat yang harusnya kita miliki secara sesungguhnya. Begitupun juga ketika kita mendapatkan berkat rohani, maka harus dibarengi juga dengan melakukan hal-hal untuk berkat jasmani. Sama, nanti juga kita akan lihat bagaimana Ishak melakukan hal-hal yang menghadirkan berkat jasmani dan juga berkat rohani secara utuh. Jadi kalau kita sudah mendapatkan pemahaman Kamus Besar Bahasa Indonesia secara umum tentang kesetiaan dan berkat, kita coba membahasakan kembali dari tema kita, kesetiaan membawa berkat. Yaitu apa? Keteguhan hati Ishak, hati kita, anak-anak Tuhan, membawa karunia Tuhan yang baik untuk hidup manusia serta lingkungan. Nah, jadi keteguhan hati kita, kesetiaan hati kita untuk membawa karunia Tuhan yang baik untuk hidup manusia serta lingkungan. Kan tadi di awal kita sudah dijelaskan, hari ini kita juga memperingati Hari Lingkungan Hidup tahun 2023 yang dikaitkan juga dengan pembukaan bulan kegiatan pelayanan dan kesaksian dengan tema kesetiaan membawa berkat. Setidaknya kita akan menemukan 3 hal Bapak Ibu yang kita bisa pelajari, saya, Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam bacaan kita ini. Yang pertama, kesediaan menuju kepada kesetiaan. Atau kesediaan yang harus dilanjutkan ataupun dibarengi dengan kesetiaan. Memang beda, kita lihat. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam bacaan kita ini, di Kejadian pasal yang ke-26, kita kan ayat 12 sampai 22. Kalau Bapak Ibu perhatikan di Kejadian 26 pasal yang sama, ayat 1 sampai 11, mau menggambarkan bahwa Tuhan sudah memberikan janji kepada Ishak. Di sini dikatakan, aku akan memberkati kamu, membuat keturunanmu banyak seperti bintang di langit. Tapi Tuhan, saat ini kami sedang dilanda kelaparan. Masa Tuhan bisa tetap mempertahankan janjinya untuk memberkati, membuat keturunanmu seperti bintang di langit, sedangkan kami posisi saat ini sedang dilanda kelaparan? Kan Kejadian 26. Peristiwa kelaparan sebenarnya bukan hal baru bagi mereka. Peristiwa kelaparan ini setidaknya mungkin ini udah kali yang kedua. Karena papanya Ishak, Abraham, pernah juga mengalami hal yang sama. Ketika Abraham mengalami kelaparan, dia juga harus pindah. Abraham dan keluarga pada saat itu diarahkan untuk pindah ke Mesir. Tetapi menarik, ketika Ishak mau coba
melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh ayahnya Abraham, pindah ke Mesir, karena secara kasat mata, secara logika Mesir itu kayaknya makmur juga gitu ya, bisalah membuat kita bertahan hidup. Apalagi kalau mau lihat flashback ke belakang, kayaknya tujuan sebelumnya itu Mesir gitu ya. Tetapi Allah menyatakan kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir, kamu pergi ke Gerar. Di sini Ishak bersedia. Siap Tuhan, baik saya pergi ke Gerar. Dalam perjalanannya sampai di Gerar, kurang lebih hampir mirip kejadian seperti Abraham pada saat itu. Istrinya dibilang bahwa itu adalah saudaranya. Ishak pun berlaku seperti itu. Dikatakan di ayat sebelumnya, dia ini adalah saudaraku. Sehingga dia tidak mau mengambil resiko bahwa jangan-jangan nanti terjadi sesuatu ini. Karena istrinya itu elok rupanya ya, parasnya cantik. Ini saudaraku. Nah, mungkin juga Ishak berpikir bahwa di sini itu cuma sebentar kok. Di Gerar sebentar, nanti lagi kita balik lagi. Ishak di situ bersedia untuk pindah, untuk ikut Tuhan. Tapi hanya sebatas bersedia. Di ayatnya yang ke-12, kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Ishak saat itu. Ketika akhirnya sudah diketahui bahwa itu bukan saudaranya tetapi itu istrinya. Ishak mulai menanamkan rasa kesetiaan, memberikan kesetiaan itu kepada kehendak Allah. Pada ayat yang ke-12, maka menaburlah Ishak. Di tanah itu dan tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Tapi ini bukan perjalanan mulus. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari perhatikan, Ishak tidak hanya menabur. Di sini di dalam gambar juga dikatakan bahwa Ishak pun sempat diusir. Kamu jangan berada di tengah-tengah kami lagi. Karena kamu sudah semakin berkuasa. Semakin banyak, semakin bertumbuh. Makanya di situ dikatakan kaya. Bahkan ada tingkatannya. Kaya, kian kaya. Kemudian di sini dikatakan sangat kaya, ayat 13. Dalam bahasa aslinya secara gambaran umum mau digambarkan dia semakin berkuasa, semakin bertumbuh, semakin kuat. Yang terjadi pada Ishak. Dari kesediaan menjadi kesetiaan. Dari hanya sekedar pergi ikut-ikut, mungkin ya udah oke, ikut. Sampai akhirnya Ishak itu menabur di sana. Menabur setidaknya memberikan gambaran dia menyebarkan benih, bercocok tanam. Berarti ada suatu pekerjaan atau sebuah pekerjaan membuka lahan, ya kan, mencangkul sehingga dia harus menyebarkan benih dan lain sebagainya. Sehingga Ishak sudah benar-benar merasakan disinilah tempat Tuhan mengutus aku dan keluargaku untuk Tuhan pelihara sehingga bisa hidup. Sehingga di ayat yang ke-12 Ishak menabur di situ. Nanti Bapak Ibu bisa memperhatikan juga ketika dia diusir di ayatnya yang ke-16. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami. Di ayat yang ke-17 Ishak pergi. Tetapi Ishak di situ melakukan hal kesetiaan lagi. Yaitu apa? Dia perginya masih tetap di Gerar. Hanya dia ke sana, lembah Gerar. Dia bilang Tuhan sudah tunjuk aku di Gerar. Oke, aku akan pergi. Tetapi aku di area tetap area Gerar. Di lembah Gerar. Dan di situ Ishak melakukan apa Bapak Ibu di ayat yang ke-17? Berkemahlah ia. Tadi menabur, dia pergi. Kemudian di situ Ishak berkemah. Di ayatnya yang ke-18,
Ishak semakin memperkuat kesetiaannya, yaitu apa? Dia juga menggali kembali sumur-sumur yang dulunya pernah ditutup. Jadi Ishak mau tetap tinggal di situ. Ishak gak mau membawa alasan, Tuhan aku kan sudah diusir. Boleh dong saya keluar dari Gerar, udah diusir Tuhan. Untuk apa lagi? Tetapi yang Ishak lakukan adalah apa? Dia tetap tinggal di situ, dia menggali kembali sumur-sumur yang pernah ditutup. Bahkan kalau kita perhatikan lagi, ketika dia diusir juga, ketika dia berkelahi di sana, yang dilakukan adalah apa? Di ayat yang ke-21, Ishak pun tetap berada di Gerar. Ayat 21 kemudian mereka menggali sumur lain. Tuhan aku tetap di sini. Aku tetap setia di dalam Tuhan. Tidak hanya bersedia. Ya Tuhan aku bersedia. Tetapi aku mau setia. Ada sebuah ungkapan sederhana kan. Kesetiaan itu ialah ketika ada sesuatu yang membuat dia bisa tidak berlaku setia, tetapi dia lebih memilih untuk setia. Itu kesetiaan. Ada kesempatan untuk tidak berlaku kesetia, ini kesempatan untuk tidak setia. Tetapi dia memilih untuk setia, itu adalah kesetiaan. Ishak punya banyak alasan. Tetapi Ishak tetap gembira di dalam Tuhan. Ishak memilih untuk setia di dalam Tuhan. Berikut, Bapak Ibu dalam melakukan perjalanan untuk mempertahankan kesetiaan seperti Ishak saat ini, itu tidak mudah. Kita belajar dalam bacaan kita ini. Nah, ini yang kedua ya. Kesetiaan versus ketidaksetiaan. Kita akan melihat dua kubu dalam bacaan kita ini. Yang pertama di ayat yang ke-13 saya baca, orang itu menjadi kaya, kian lama kian kaya, sangat kaya, mempunyai kumpulan kambing domba, lembu sapi, banyak anak buah sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya ditutup oleh orang Filistin, ditimbun dengan tanah. Lalu berkatalah Abimelek kepada Ishak, pergilah. Di ayat 16, dari tengah-tengah kami engkau telah jauh lebih berkuasa daripada kami. 17 tadi pergilah. Ketika ada rasa cemburu, seringkali ya kita dalam rangka mempertahankan kesetiaan kita sudah mendapatkan berkat dari Tuhan, jasmani, rohani, ada saja ketidaksetiaan yang berupaya untuk mengganggu kita. Contohnya dalam bacaan kita ini ada rasa cemburu. Nanti dalam gambaran sumur, dua sumur ya, Esek dan Sitna, kita juga akan mendapatkan gambaran di situ. Rasa cemburu. Cemburu secara sederhana kalau mau digambarkan itu adalah tidak senang terhadap seseorang yang memiliki sesuatu yang baik. Sesuatu yang berharga. Wah, keren dia ini. Kayaknya rasanya pingin juga. Dia harusnya gak berhak dapat ini. Nah, cemburu. Padahal itu mungkin adalah berkatnya dia. Tuhan mungkin memberikan berkat kita yang berbeda. Tuhan, saya pingin dong bekerja di perusahaan ini. Kok tetangga saya bisa, kok teman saya bisa, kok saudara saya bisa. Tapi kok saya tidak bisa, cemburu. Padahal Tuhan mengutus kita bukan ke Mesir, tapi ke Gerar misalnya. Atau mungkin anak-anak kita. Tuhan, sekolah ini tuh favorit. Saya pingin ke sini. Tapi Tuhan bilang enggak, kamu ke Gerar, bukan ke Mesir. Atau mungkin gereja dalam persekutuan, Tuhan, persekutuan di sana kok kayaknya lebih wah. Lebih dapat. Yang di sini kok berbeda. Tuhan utus kita di Gerar.
bukan di Mesir. Ada orang lain yang diutus Tuhan ke Mesir. Tetapi kita diutus berada di Gerar. Nah, kita harus mengalahkan ketidaksetiaan itu dengan kesetiaan. Ishak meresponnya dengan apa? Ketika ada rasa cemburu, dia tidak berkelahi. Dia tidak konfrontasi. Menarik di sini. Yang Ishak lakukan adalah, baik, aku pergi dari sini. Dalam wujud kesetiaan, aku tetap berlaku setia. Karena Tuhan adalah sumber berkat-Ku. Berkat bukan berasal dari yang kelihatan. Tuhan, sekolah itu bagus sekali. Tapi Tuhan juga mampu memberikan berkat kepada sekolah yang Tuhan utus untuk kita belajar di situ. Ataupun kita bersekutu dalam persekutuan di situ. Ataupun kita bekerja di tempat di situ. Termasuk dalam kita bermasyarakat di dalam kehidupan kita. Ishak merelakannya. Dia bilang, tuh berkat itu dari Tuhan. Mau sumurnya ditutup, aku akan gali lagi. Karena Tuhan yang mencurahkan berkat untukku. Iri di sini ya, rasa sakit karena melihat nasib orang lain kok baik ya. Nasib saya itu kok kayaknya biasa-biasa saja. Padahal setiap hari saya udah ke gereja bahkan. Nah, kita harus melawan ketidaksetiaan itu dengan kesetiaan. Orang-orang ataupun warga di situ, Abimelek, ya kan, mengusir Ishak, kemudian menutup, menimbuni. Bahkan kalau kita mau bergeser ke berikutnya, coba berikutnya. Nah, di sini ya, kita bisa perlihatkan Ishak dan para gembalanya pun mengalah menyerahkan sumur itu kepada gembala Gerar. Ishak pun mencari sumur lain. Bahkan pada saat dia mencari pun dan dia dapat, gembala-gembala Gerar itu pun merebutnya juga. Dan Ishak kembali menyerahkannya. Ishak tetap berlaku setia sebagai manusia baru pilihan Allah. Yang mau menghadirkan tadi kan berkat karunia Allah kepada orang lain untuk kebaikan orang lain. Gak perlu berselisih, gak perlu bertengkar. Sehingga dua sumur ini menggambarkan perilaku dari ketidaksetiaan. Sumur Esek, pertengkaran, sumur Sitna juga permusuhan. Ishak merelakan dan menyerahkannya. Sehingga di sini kita bisa memperhatikan, saya baca di ayat yang ke-19, ketika hamba Ishak menggali lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak, katanya air ini kepunyaan kami, karena ini ada di wilayah kami. Jadi ini adalah kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain. Monggo, silakan. Jika itu bisa menjadi berkat bagimu, monggo, silakan. Aku akan menggali sumur yang lain. Dan bertengkar juga tentang itu, maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Dan terakhir di ayat yang ke-22, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur yang satu ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamai Rehobot dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Nah ini ya, ketika kita mau melanjutkan langkah kita dari kesediaan menuju kesetiaan, dalam kesetiaan itu pasti ada unsur-unsur ketidaksetiaan yang berupaya mengganggu kita supaya kita tidak setia. Dan ketika kita tetap memilih untuk setia, maka kemenangan ada di sumur Rehobot.
Ishak dan keluarga serta rombongan diberkati dengan tempat yang luas, membangun hidup yang berbuah. Tadi berkat itu kamu menjadi berkuasa, kuat, bertumbuh, berbuah. Jadi jangan lupa berkat itu tidak sekedar materi, tetapi juga berkat itu secara utuh adalah rohani. Ukuran materi juga relatif. Itu adalah materi jumlah yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kita juga harus mengelolanya juga dengan baik, dengan kesetiaan di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau begitu aplikasinya apa untuk kita dalam kehidupan kita saat ini? Bahwa pertama kita jangan lupa, kita harus merubah diri kita, mindset kita dari awalnya mungkin sedia menjadi setia. Minggu ini adalah bulan pembukaan kegiatan pelayanan dan kesaksian. Begitu banyak kesempatan untuk kita bisa berkontribusi untuk semakin menguatkan pelayanan dan kesaksian. Contoh, Bapak Ibu kan dapat SBU ya. Di belakang SBU itu kan ada gambar-gambar kan. Gereja jemaat ini sedang membangun, memerlukan dana selain doa. Jangan lupa kita juga perlu mendoakan. Dan juga kita perlu menopangnya juga dengan berkat-berkat dana daripada kita. Di lingkup kita, gereja lokal, GPIB Jemaat Jatipon begitu banyak juga pelayanan kesaksian yang bisa kita topang. Selain juga kita menopang dalam doa. Dan kita bisa berperan aktif. Dana duka, ada ya kontribusi. Dana duka. Nanti pasti Bapak Ibu sudah mendapatkan pemahaman gambaran dari koordinator sektor. Itu juga perlu kita topang. Dalam bidang kesehatan juga itu perlu kita topang. UP2M. Dalam rangka apa juga? Dalam rangka juga untuk memelihara lingkungan hidup seperti yang dilakukan oleh Ishak. Ketika dia harus memberi makan dan minum para ternaknya, dia menggali sumur dengan baik. Dia melakukan hal-hal yang juga untuk mengelola lingkungan yang dipercayakan Tuhan di Gerar. Dia melakukannya juga dengan baik. Nah kemudian kita juga bisa mempelajari apa Bapak Ibu? Di dalam perjalanannya kita harus tetap setia pada janji Tuhan. Seperti janji itu yang sudah diberikan kepada Abraham dan juga Ishak. Bahwa dalam keturunanmu, melalui keturunanmu, seluruh manusia akan mendapatkan berkat. Jadi melalui kita juga Bapak Ibu, kita juga akan mendapatkan berkat. Nah marilah di Minggu Trinitas ini kita mau mengingat, kita mau merayakan, kita juga mau berkomitmen bahwa Tuhan yang telah mencipta kita dan juga yang telah menyelamatkan kita, Dia jugalah yang memelihara dalam kehidupan kita. Beralihlah dari sekedar bersedia untuk ikut Tuhan menjadi kesetiaan. Dan teruslah setia ketika ada kesempatan untuk berlaku tidak setia, tetapi kita memilih untuk setia. Sehingga sampai kita bertemu nanti, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sumur Rehobot, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kesetiaan membawa berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.